Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif tercermin dari perilaku, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Adaptif juga tercermin dari perilaku, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dunia tidak berubah untuk menunggu kita siap. Justru kitalah yang harus menjadi siap untuk setiap perubahan dunia. Setiap perubahan adalah undangan untuk bertumbuh. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kreatif. Ketika kita cepat menyesuaikan diri, kita tidak sedang mengikuti arus. Kita sedang mengendalikan arah masa depan kita sendiri. Inovasi bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang cara berpikir yang berani berbeda demi menemukan cara yang lebih baik bagi sesama. Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja adalah bukti kita memiliki kecerdasan memahami situasi dan kebijaksanaan dalam mengambil sikap. Marilah berperilaku adaptif, yakni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dunia di sekitar kita ini, wah berubahnya cepat banget ya. Kayaknya baru kemarin begini, hari ini udah beda lagi. Nah, untuk bisa bertahan dan bahkan lebih dari itu, untuk bisa berkembang, kita semua butuh satu kemampuan kunci, menjadi adaptif. Yuk, kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya menjadi adaptif dan kenapa ini penting banget buat kita semua. Anda pernah nggak merasa kayak ketinggalan? Tiba-tiba ada teknologi baru, tren baru, cara kerja baru, rasanya semua bergerak begitu cepat. Kalau Anda merasa begitu, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Justru perasaan inilah yang jadi pengingat bahwa kemampuan beradaptasi itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Oke, jadi gimana caranya kita bisa memahami dunia yang rasanya agak kacau ini? Nah, para ahli punya kerangka keren buat ngebantu kita, namanya VUCA. Ini tuh singkatan yang memecah ketidakstabilan di sekitar kita jadi 4 tantangan utama. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, ada V untuk volatility atau volatilitas. Gampangnya, ini soal kecepatan perubahan yang makin gila-gilaan dan gak bisa ditebak. Sesuatu yang relevan hari ini, besok bisa jadi udah usang. Coba deh pikirin, tren di media sosial kan? Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Nah, itulah volatilitas. Selanjutnya, U untuk uncertainty atau ketidakpastian. Ini nih yang bikin kita sering bingung. Masa lalu udah nggak bisa lagi jadi patokan buat masa depan. Jadi bikin rencana atau ambil keputusan itu jadi jauh lebih susah. Kita benar-benar nggak selalu tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Terus ada C untuk complexity atau kompleksitas. Artinya, masalah zaman sekarang itu jarang ada yang simple. Semuanya saling berkaitan, kayak benang kusut. Satu keputusan kecil di satu bidang, dampaknya bisa kemana-mana loh. Bayangin aja deh rumitnya rantai pasok global. Nah, itu contoh bagusnya. Dan yang terakhir A untuk ambiguity atau ambiguitas. Ini terjadi kalau makna dari suatu kejadian itu nggak jelas. Kita mungkin punya semua datanya, lengkap, tapi artinya apa? Kita harus gimana menafsirkannya? Ini tantangan buat ngerti kenapa dibalik apa yang terjadi. Oke, jadi kalau kita hidup di dunia VUCA yang penuh gejolak, ketidakpastian, kerumitan, dan ambiguitas, terus kita harus gimana dong? Nah, jawabannya ada di satu kata, adaptif. Inilah kuncinya untuk mengubah semua tantangan tadi jadi peluang. Jadi, apa sih sebenarnya arti jadi adaptif itu? Ini bukan cuma soal bereaksi sesaat ya. Adaptif itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Proses di mana kita terus-menerus menyesuaikan diri supaya kita nggak cuma bertahan hidup, tapi justru bisa makin maju dan berkembang di tengah perubahan. Seperti yang ditekankan dalam definisi dari Robbins ini, adaptasi itu adalah sebuah usaha yang sadar dan proaktif. Jadi kita nggak cuma nunggu pasrah perubahan datang ke kita. Kita yang secara aktif bergerak menyesuaikan diri, biar tujuan kita tetap tercapai, biar kita tetap bisa bertahan dan sukses. Konsep ini kedengerannya mungkin agak teoritis ya, tapi jangan salah, ini diterapkan di dunia nyata loh. Coba deh kita lihat contohnya dalam skala yang sangat besar, yaitu di dalam pemerintahan kita sendiri di Indonesia. Pemerintah Indonesia ternyata sadar betul soal ini. Mereka menjadikan adaptif sebagai salah satu nilai inti atau core value bagi lebih dari 4 juta aparatur sipil negara. Yap, A dalam kerangka kerja berakhlak itu ya adaptif. Ini nunjukin betapa pentingnya kemampuan ini untuk pelayanan publik yang modern. Dan gambar ini nunjukin betapa besar skalanya. Mengubah pola pikir dan budaya di sebuah lembaga raksasa seperti ini jelas bukan pekerjaan gampang. Tapi, ini adalah langkah yang sangat krusial biar pemerintah bisa terus relevan dan cepat tanggap sama kebutuhan warganya di dunia yang serba cepat ini. Terus, gimana caranya biar nilai adaptif ini nggak cuma jadi slogan? Nah, pemerintah menetapkan 3 panduan perilaku utama. 1.
harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2, harus terus-menerus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan 3, bertindak proaktif. Jangan cuma nunggu masalah datang baru gerak. Pergeseran ini butuh perubahan yang mendasar banget. Coba lihat perbedaannya. Organisasi birokratis yang lama itu kan kaku, terpusat, dan penuh aturan. Nah, organisasi adaptif itu kebalikannya. Wewenangnya disebar, lebih fleksibel, dan kolaboratif. Intinya adalah memberdayakan orang-orang di dalamnya untuk berani ambil keputusan dan berinovasi. Oke, kita udah lihat contoh di pemerintahan. Sekarang mari kita tarik ini lebih dekat ke diri kita masing-masing. Gimana caranya Anda, baik sebagai individu maupun di dalam tim, bisa mulai membangun budaya yang lebih adaptif. Orang yang adaptif itu punya pola pikir yang khas. Mereka itu selalu penasaran, selalu pengen tahu. Kalau ketemu kegagalan, mereka nggak langsung nyerah, malah ngelihat itu sebagai peluang belajar. Pikiran mereka selalu beberapa langkah ke depan, mereka nggak buang-buang waktu buat ngeluh atau nyalahin orang lain. Dan yang paling penting, pikiran mereka selalu terbuka untuk ide-ide baru. Sebaliknya, kalau kita gagal beradaptasi, wah akibatnya bisa serius. Organisasi bisa terjebak dalam cara berpikir yang itu-itu aja. Orang-orang terbaik dan paling kreatif di tim kita bisa-bisa pada cabut. Nggak ada lagi yang berani bereksperimen. Terlalu bangga sama sukses masa lalu, akhirnya jadi stagnan. Ujung-ujungnya semua orang jadi anti sama perubahan. Jadi intinya begini, organisasi yang adaptif itu pada dasarnya adalah organisasi yang cerdas. Organisasi ini nggak takut dengan pemikiran yang berbeda-beda, malah disambut baik. Mereka melihat tantangan itu bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai bahan bakar untuk memicu inovasi dan pertumbuhan. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Setelah mendengar semua ini, coba jujur pada diri sendiri. Seberapa adaptifkah Anda dan lingkungan kerja Anda saat ini? Dan kira-kira apa ya satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini supaya besok bisa jadi sedikit lebih adaptif?